Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 28 Februari 2021, Roma 4 ayat 18 sampai 25. Begini firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, surat Roma ini dituliskan Paulus kepada jemaat Roma yang kala itu ada pertentangan sengit antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa keselamatan hanya didapatkan jikalau melakukan hukum Taurat, antara lain harus disunat dan harus memantangkan berbagai makanan yang dilarang dalam hukum Taurat. Sedangkan orang-orang Kristen dan Yahudi tidak bersunat dan tidak memantangkan makanan-makanan yang dipantangkan orang-orang Yahudi. Dalam situasi inilah Paulus menulis suratnya dan mengatakan bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan seseorang, sebab tidak ada yang bisa melakukannya dengan sempurna. Tetapi iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan orang percaya, dan itulah yang dimaksud dengan kasih karunia. Keselamatan itu bukan usaha manusia, tetapi anugerah dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus mengangkatkan tokoh penting dalam perjanjian lama, yakni Abraham, bapa semua orang percaya itu, yang karena imannya akan janji Allah sekalipun tidak berdasar untuk diharapkan, diperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran. Tidak berdasar untuk diharapkan di sini maksudnya adalah bahwa waktu itu Abraham dan istrinya sudah tua, tidak mungkin lagi punya anak. Jadi tidak berdasar untuk diharapkan. Tapi ia tetap percaya bahwa janji itu akan terjadi karena Allah berkuasa menepati janjinya. Itulah yang diperhitungkan kepadanya oleh Allah sebagai kebenaran. Abraham dinyatakan benar bukan karena ia melakukan hukum Taurat, tetapi karena ia percaya kepada janji Allah. Ia tidak bimbang dan ia tidak lemah, malah diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Paulus mengatakan peristiwa itu terjadi sebelum ada hukum Taurat, dan perkataan diperhitungkan sebagai kebenaran bukan hanya berlaku untuk Abraham, tetapi untuk semua orang yang percaya akan janji Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan semua bangsa. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat seseorang dinyatakan benar untuk selanjutnya diselamatkan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang akan diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekarang timbul pertanyaan, kalau demikian halnya, masihkah orang-orang percaya perlu mentaati Taurat untuk diselamatkan?
Jikalau kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus, atau bolehkah kita katakan, aku ini manusia biasa tidak luput dari dosa. Jadi sangat dimaklumi kalau aku berbuat dosa. Yang penting aku percaya kepada Yesus yang menyelamatkan aku. Bukankah kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus? Dan bukan karena mentaati hukum Taurat? Untuk menjawabnya saya akan membuat sebuah ilustrasi. Begini, ada seorang perempuan cantik berkata kepada seorang laki-laki yang sangat mencintainya. Begini katanya, aku menerima engkau menjadi suamiku apabila engkau dapat memenuhi beberapa syarat atau melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Pertama-tama, engkau harus mengunjungi aku setiap minggu pukul 8. Dan setiap kali engkau datang, bawalah oleh-oleh untukku. Jangan memakai sepatu bertali, sebab itu tidak keren bagiku. Pakailah kemeja lengan panjang berwarna cerah. Jika ibu bapakku ada di rumah saat engkau datang, sapalah mereka dengan senyum. Dan engkau juga harus menegur adik-adik dan kakakku jika engkau melihatnya. Jangan lupa mandi dan menggosok gigi jika hendak bertemu dengan saya, sebab saya tidak suka melihat laki-laki kotor yang bau. Engkau harus terus melakukannya sampai pada waktu yang kutentukan bagimu. Jika engkau sanggup melakukannya dan tidak melanggarnya satupun dari antara yang saya katakan, maka jadilah engkau suamiku. Tetapi ada seorang lagi, perempuan cantik, perempuan yang kedua, berkata kepada seorang laki-laki yang sangat mencintainya. Begini katanya, aku mencintaimu apa adanya. Satu yang kuminta, percayalah engkau padaku, bahwa suatu hari nanti aku akan menjadi istrimu. Tapi kuharap kasihilah aku dan setia padaku sampai janji itu kuwujudkan. Jika saudara adalah laki-laki, itu perempuan manakah yang saudara pilih menjadi istri saudara? Jika kedua perempuan itu sama nilainya, artinya sama cantiknya dan sama bobotnya. Seperti perempuan pertama yang memberi banyak peraturan dan persyaratan, demikianlah konsep keselamatan yang dipahami orang Yahudi. Mereka baru akan diselamatkan jika telah melakukan hukum-hukum Taurat. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan sempurna. Sebab kemampuan, keadaan, dan waktu tidak selalu mendukung untuk dapat melakukannya. Apalagi dilakukan selama batas waktu yang tidak ditentukan oleh pembuat peraturan. Tetapi laki-laki yang cintai perempuan cantik yang kedua adalah laki-laki yang sangat beruntung. Diterima menjadi suami bukan karena sudah terlebih dahulu telah melakukan banyak aturan atau persyaratan yang ditetapkan baginya, tetapi karena kasih semata. Inilah yang dimaksud dengan kasih karunia ataupun anugerah. Demikianlah gambaran kita yang non-Yahudi di hadapan Kristus diselamatkan bukan karena telah melakukan hukum Taurat, tetapi semata-mata karena kasih Allah kepada kita. Sesungguhnya kita tidak layak mendapatkannya karena tidak berdasar untuk diselamatkan karena keberadaan kita yang penuh dengan dosa, tapi karena kita percaya kepada janji Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Disitulah iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Namun tidak cukup sampai di situ. Artinya ada kelanjutan dari iman itu, yakni perbuatan kasih yang nyata kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Kepatuhan dan ketaatan adalah mutlak bagi setiap orang percaya. Seperti Abraham, ia patuh dan taat kepada perintah Tuhan ketika Allah menyuruhnya meninggalkan Ur Kasdim. Ia meninggalkannya tanpa berbantah dengan Allah. Dan ketika Allah memintanya untuk mengorbankan Ishak anaknya kepada Allah, ia melakukannya. Artinya
iman percayanya kepada janji Allah terus berlangsung dan nyata dalam kehidupannya. Terlihat dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Tuhan Allah. Demikianlah orang-orang percaya yang karena imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, menuntut kepatuhan dan ketaatan kepada hukum-hukum kasih yang diajarkan Yesus Sang Penyelamat itu. Orang percaya harus terus-menerus berbuat baik dan benar sebagai bukti iman percayanya kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengajarkan banyak kebaikan dan kebenaran sebagai penggenapan hukum Taurat supaya setiap orang percaya mengikutinya. Coba bayangkan, andaikan laki-laki kedua dalam ilustrasi tadi, laki-laki yang beruntung itu, setelah diterima sebagai laki-laki yang akan dijadikan suami tanpa syarat, berbuat jahat kepada perempuan ini, berkata-kata kotor dan keji kepadanya. Dia berselingkuh dengan perempuan lain. Setiap kali ia datang ke rumah perempuan itu, ia memandang dengan sombong kepada ibu bapanya dan membenci saudara-saudara perempuan itu. Kira-kira menurut saudara, masih maukah perempuan itu menjadikan dia suaminya? Tentu tidak. Perempuan itu tidak akan mau menerima laki-laki itu menjadi suaminya suatu hari kelak. Demikianlah juga kita yang menerima keselamatan, menerima janji keselamatan karena kasih karunia, menjadi anak-anak Allah. Tetapi jika kita tidak mengasihi seperti diajarkan Tuhan Yesus, maka kita pun tidak akan diselamatkan. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab Injil, Yesus Kristus terus memberikan pengajaran tentang pentingnya melakukan apa yang diajarkannya. Sebab tidak cukup percaya saja, tapi harus ada perbuatan sebagai bukti nyata dari iman itu. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Pada akhir zaman, banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah menyembuhkan demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu? Sudah pasti mereka ini orang percaya, sebab mereka menyembuhkan dan mengusir setan demi nama Yesus. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak pernah mengenalmu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Dari sini jelas terlihat bahwa orang-orang pembuat kejahatan sekalipun memakai nama Tuhan Yesus tidak akan diselamatkan pada akhir zaman nanti. Jadi tidak boleh berbuat jahat atau berpikir tak apalah berbuat jahat. Tuhan kan tahu saya manusia biasa, lemah dan tidak sanggup melakukannya. Tuhan tidak menyuruh apa yang tidak sanggup kita lakukan. Penolong pun Ia sudah sediakan supaya kita mampu melakukannya. Ia itu Roh Kudus. Abraham, orang yang diperhitungkan benar karena iman percaya, menunjukkan ketaatan kepada Tuhan yang dipercayainya. Ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Melakukan pengajaran-pengajaran Kristus Yesus yang adalah penggenapan hukum Taurat. Sebab dengan begitulah kita akan tiba pada keselamatan. Amin.